Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Yang hadir sudah ada berapa? Ini sudah ada yang masuk lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Oke, semua. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan belajar untuk bagaimana mengidentifikasi, mengeksplorasi, menganalisis, kemudian mempresentasikan hasil dan melakukan evaluasi. Perangkat lunak bahasa pemrograman. Kompetensi dasar yang akan kita laksanakan adalah memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, kemudian melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Tujuannya, yaitu setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian berbagai macam perangkat lunak bahasa pemrograman, menjelaskan prosedur instalasi berbagai macam perangkat lunak bahasa pemrograman, mengoperasikan prosedur instalasi berbagai macam perangkat lunak bahasa pemrograman, menginstalasi perangkat lunak bahasa pemrograman, dan menguji hasil instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Ada yang tahu? Sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Definisinya seperti ini ya. Jadi sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer menjalankan fungsi tertentu atau suatu kumpulan yang berisi aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user untuk mengajarkan proses tertentu pada komputer. Kemudian fungsinya apa? Fungsi bahasa pemrograman. Karena dapat menerjemahkan perintah yang diberikan. Fungsi bahasa pemrograman itu untuk menghubungkan antara pengguna dan mesin komputer. Penggunanya namanya siapa? User kita, ya, dengan mesin komputer. Ini dapat menerjemahkan perintah yang diberikan menjadi kode-kode yang dimengerti oleh komputer. Nah, oke, macam-macam bahasa pemrograman. Ayo, siapa yang tahu contoh bahasa pemrograman? C++. Ada C++, ada Java, ada apa lagi? Python. Ada Python, ada apa lagi? Ruby, PHP. Ya, Ruby, PHP, dan masih banyak lagi ya. Lanjutnya ada berdasarkan tingkatan, itu ada berapa macam bahasa pemrograman? Ada 3. Ya, apa saja? Rendah, menengah, dan 3. tinggi. Oh ya. Jadi ada tingkatan dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Rendah. Oke. Dimaksud dengan bahasa tingkat rendah, bahasa ini hanya masih jauh dari bahasa manusia. Kalau manusia itu biasanya pakai dalam pemrograman itu kan read, ya, kemudian out, play. Seperti itu namanya bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia. Kemudian bahasa tingkat menengah disebut bahasa tingkat menengah karena bisa masuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi maupun bahasa tingkat rendah. Contohnya ini adalah bahasa C. Kalau bahasa tingkat rendah tadi assembly ya, sekarang sudah jarang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat tinggi ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya ada bahasa basic, visual basic, bahasa Pascal, bahasa Java, dan lain sebagainya. Oke, coba kalian analisis ya, kelebihan dan kekurangan. Salah satu aja kita pakai bahasa C++. Apa sih kelebihan dari bahasa C++ dan apa sih kekurangan dari bahasa C++? Kelebihannya apa? Eksekusi lebih cepat. Lebih cepat. Apalagi? Dukungan terhadap pustaka, fungsi, dan kelasnya banyak untuk pembuatan makro.
Ya, terus apa lagi? Memungkin bersifat reusable. Sifat reusable. Ya, salah satunya adalah proses eksekusi itu lebih cepat. Ya, jadi membacanya itu lebih cepat. Kemudian dukungan terhadap pustaka, fungsi dan kelas itu banyak. Ya. Kemudian bersifat reusable, yaitu dapat dipakai kembali ya, di proyek lain. Kemudian bahasa pemrograman itu multi paradigma atau dinamis. Kemudian penulisan kodenya singkat, nggak terlalu bulat. Kemudian memiliki sifat portable dan fleksibel. Itu yang bisa untuk semua jenis komputer. Kemudian kata-kata kunci yang disediakan tuh hanya sedikit. Kurang lebihnya ada 40. Nah, sekarang kekurangannya. Apa saja kekurangannya? Tampilannya menarik. bagi pemula. Oke, ya. Terus? Mempunyai banyak operator. Sensitif. Ya, case sensitif. Terus apa? Mempunyai banyak. Ya, betul. Mempunyai banyak operator. Oke. Pemula akan kesusahan dalam memakai pointer. Kemudian implementasinya dalam pekerjaan itu agak sulit. Tadi kekurangan dan kelebihan dari C++. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menginstalasi. Nah, itu tadi bagaimana cara install C++-nya. Selanjutnya, kita lakukan uji bagaimana memunculkan atau menampilkan tulisan Hello World. Kita saksikan videonya. Itu tadi sedikit cara menguji hasil instalasi tadi ya. Oke, dari rangkaian materi yang sudah kita pelajari, saya minta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan dipresentasikan. Kesimpulan dari belajar bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer. Bahasa yang pemrogramannya sangat banyak jenisnya. Dibagi beberapa kategori bahasa tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Salah satunya perangkat lunak bahasa pemrograman yang mudah dalam pemakaiannya dan memiliki kecepatan tinggi, salah satunya adalah C++. Bahasa ini merupakan kategori bahasa tingkat tinggi. Nah, selanjutnya, setelah kita menyimpulkan, ini ada tugas untuk kalian, ya, tugas praktek. Nanti lakukan instalasi perangkat lunak pemrograman dengan menggunakan dev C++, ya, yang tadi di video tadi. Kemudian lakukan pengujian tersebut, ya, seperti pada video tadi. Jangan lupa untuk merekam ya, hasil instalasi dan pengujian. Setelah itu diedit, ya, kemudian upload di YouTube. Nah, link YouTube itu dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, itu tugas kalian, tugas praktikumnya. Nah, ini nanti bisa dilaksanakan ya. Materi ini tadi berapa persen yang sudah kalian serap, itu tolong kerjakan soal evaluasi di link berikut ini. Nanti akan saya share di WhatsApp saja. Untuk dikerjakan batasnya nanti 1 jam ke depan. Oke, setelah ini karena sudah selesai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala keburukan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo pulang yuk.